pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus. Kembali kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun masih secara online, tapi biarlah kita dengan sepenuh hati kita memuji dan menyembah Dia, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita angkat suara kita naikkan pujian kita kepadanya. Kita nyatakan bahwa Tuhan, Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau menara kekuatan kami. Kami mau mencari wajah-Mu, dan kami mau memanggil nama-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan sepenuh hati kita katakan bersama-sama, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau
sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dan berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami mencari wajah-Mu dan memanggil nama-Mu, dan biarlah Engkau berkenan kami temui. Kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan segala yang kami miliki kepada Engkau, untuk menyembah dan memuji Engkau, beribadah kepada Engkau, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah menjadi perlindungan dalam kehidupan kami, sudah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami mau nyatakan itu pada hari ini sebagai pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, dan kami saat ini siap untuk menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maka langkahku tetap, ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Berendah hati, ku sangkali diriku, satulah yang ku idamkan, kemuliaan nama-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut berhati suci, jiwa raga bagi-Mu. Tingkah laku memuliakan Tuhanku. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersukacita di hadapan Tuhan. Mari semuanya, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari semuanya bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Pamparam, 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 pamparam. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu tak pernah henti-hentinya berkat-Mu atas kami. Kami naikkan syukur ini padamu Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji Tuhan. Oh, betapa baiknya Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya buat Tuhan Yesus.
Mari kita satukan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Jangan henti-hentinya kita berdoa pada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan ditayangkan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita pujikan pujian ini kembali. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu pujian. Ku berikan hidupku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Mari berikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh
memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku, ku berikan hidupku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janjimu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat pagi ini kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat pagi hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita disegarkan kembali, diberikan kekuatan oleh firman Tuhan. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang luar biasa yang memimpin kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kita percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerahnya yang besar buat kita semua. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyetoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyetoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak lembu yang menyusuk, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban kebakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita.
Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami akan merenungkan firman Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, pagi ini firman Tuhan saya beri judul Ebenezer. Atau dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seseorang terkadang mengeluh ketika sesuatu telah terjadi. Misalnya ketika salah mengambil keputusan sehingga menimbulkan akibat yang tidak enak bagi kita. Namun, sebaliknya, ketika kita berhasil, seolah-olah tanpa pertolongan Tuhan, kita akan merasa bangga, kita bermegah, dan memang akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan, bukan? Akhirnya kita jumawa dengan apa yang kita capai. Bukan berarti kita tidak boleh berhasil, tetapi seberapa banyak kita mengandalkan Tuhan. Demikian halnya dengan bangsa Israel ketika itu, saudara. Mereka melupakan karya Tuhan. Ketika mereka ada di padang gurun, ketika Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan mereka, bagaimana? Mereka melupakan semua itu. Dan akhirnya mereka terjebak dengan ilah-ilah lain atau ilah-ilah asing. Dan bahkan bergantung kepada Asytoret yang dikatakan demikian, ya. Maka Allah menghukum mereka dan membuat mereka akhirnya menjadi kalah dari bangsa Filistin. Bahkan diperbudak oleh orang-orang Filistin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, penyesalan tidak akan menjadi berarti. Namun mari kita pertimbangkan segala sesuatu sebelum kita melakukannya. Yang sedang viral saat ini, saya melihat ketika penerapan PPKM ini, ada seorang emak-emak di Padang yang mencak-mencak tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Bahkan dia membuat satu tayangan yang menunjukkan begitu banyak orang yang sedang makan, dan dia katakan, jangan takut, nggak usah takut dengan corona. Ya, ujung-ujungnya dia menjelek-jelekan pemerintah. Apa akibatnya? Dia harus meminta maaf. Dan tentunya bukannya sekedar minta maaf. Proses hukum berjalan. Dan akhirnya dia mendapatkan satu ancaman penjara minimal 5 tahun. Wow. Oleh karena sesuatu yang tidak dipikirkan. Itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak dipertimbangkan akibatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah melakukan hal itu? Hati-hati oleh karena emosi, oleh karena dendam, iri hati. Mungkin kita melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Melontarkan kata-kata kritikan yang begitu tajam untuk seseorang. Padahal dia tidak melakukan dan lain sebagainya. Yang akhirnya merugikan kita. Nah, pagi ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Kalau sampai saat itu mereka masih ada, mereka masih bisa eksis,
semua hanya oleh karena anugerahnya. Mari kita lihat. Yang pertama, saudara, apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan seluruh bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Seluruh bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan meratap kepada Tuhan. Artinya bukan mengeluh saja, tapi mereka meratap oleh karena penderitaan yang mereka alami. Di sini kita bisa melihat pendudukan negeri di sekitar Silo oleh orang Filistin. Sebagian adalah alasan mengapa tabut itu disimpan begitu lama di Kiryat Yearim. Rupanya alasan lain, ya, tampaknya begitu ini satu hal, ya. Ada tak karena jatuhnya orang Israel ke dalam penyembahan berhala yang membuat mereka mengabaikan tabut dan membawa kepada mereka perbudakan orang Filistin, ya, yang membawa mereka kepada perbudakan orang Filistin. Wow, selama lebih dari 20 tahun kurang lebih, ya, waktu itu. Saya bisa bayangkan. Ini juga mungkin yang diperlihatkan dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1. Di sana secara tegas berhubungan dengan penyembahan berhala Israel. Sekarang mungkin melalui nasihat Samuel, ditambah dengan hukuman bagi orang Israel melalui bangsa Filistin. Akhirnya orang Israel bertobat dan kembali kepada Allah nenek moyang mereka. Wow, bersyukur ya, mereka kembali kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita juga lupa. Ketika kita masuk di dalam masa yang tenang, masa yang damai, diberkati Tuhan luar biasa, sampai akhirnya kita melupakan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai itu terjadi. Dan akhirnya kita harus menerima hukuman. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan agar kita kembali kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, seperti dikatakan di atas bahwa ketika kita sibuk, kita lupa dengan Tuhan. Namun ketika tekanan itu datang, masalah demi masalah itu datang, barulah kita ingat Tuhan. Atau dikatakan ayat ini meratap kepada Tuhan. Atau bahkan secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Padahal semua adalah akibat yang ditimbulkan adalah akibat keputusan yang kita buat. Atau akibat dari tindakan kita. Pada masa pandemi ini, siapa yang akan kita salahkan? Pemerintahkah? Atau diri sendiri? Atau kita menyalahkan orang lain? Banyak orang yang melanggar prokes. Dan akhirnya mereka terkena COVID juga. Ada juga orang yang tidak peduli. Sudah tahu dirinya terkena COVID, tetapi mereka tetap beraktivitas. Inilah bentuk keegoisan kita. Oleh karena kita tidak peduli dengan orang lain. Atau ada niat jahat. Jangan saya aja yang kena COVID, yang lain juga biar kena. Itu lebih mengerikan, saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ataupun di masa pandemik ini, ketika semua harus jaga jarak, ibadah tidak dapat dilakukan, pelayanan-pelayanan harus dilakukan secara online, bagaimana? Apakah ini juga menjadi satu alasan dalam kehidupan kita? Untuk kita tidak melayani, untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita. Jangan sampai akhirnya kita mengeluh kepada Tuhan dan menyalahkan orang lain. Ketika satu saat Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, janganlah kita mengeluh. Tetapi mari kita belajar dari apa yang terjadi atas kita. Apapun itu. Tuhan, aku sedang belajar apa? Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita semakin giat untuk melakukan semua bagi Tuhan. Sekalipun begitu banyak halangan,
Begitu banyak rintangan yang harus kita hadapi. Percayalah, apa yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Yang pertama, saudara. Yang kedua, bangsa Israel harus berbalik dengan segenap hati. Ini ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan hanya bagian yang terpenting. Ya, ayat yang ke-3. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Inilah yang difirmankan melalui Samuel kepada bangsa Israel. Kalau mereka mau dipulihkan, mereka harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan setengah hati, saudara. Ya, nah, pesan yang disampaikan Samuel, ya, ini dengan jelas mereka harus, ya, perhatikan, dengan segenap hati. Artinya mereka harus menjauhkan para allah asing dan para asyitoret dari tengah-tengah bangsa Israel, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Itulah syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian halnya dengan kita. Maukah Tuhan menolong kita? Maukah kita berbalik kepadanya dan menjauhkan allah asing dalam kehidupan kita? Mungkin kita berkata, tidak ada allah asing dalam hidup kita. Tetapi, ada nggak Allah-Allah modern sekarang yang sering kali mengganggu kita? Apakah pekerjaan kita itu menjadi berhala atau menjadi allah asing dalam hidup kita? Handphone kita? Televisi kita? Oleh karena kita nonton sinetron? Kalau tidak ibadah, biasa-biasa aja. Karena secara online. Tapi jika tidak nonton sinetron sehari saja, rasanya gimana gitu ya. Ada sesuatu yang kurang. Nah, saudara, mari kita pikirkan. Terkadang kita terganggu dengan hal-hal tersebut. Ya, pekerjaan kita, bahkan anak kita, keluarga kita. Hati-hati. Terkadang tanpa sadar, itu menjadi allah-allah asing dalam kehidupan kita. Menjadi berhala dalam kehidupan kita. Mari kita pikirkan semua itu. Itu hanya beberapa contoh, ya, yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Namun relakah kita melepaskan semua itu? Mulai sekarang, mari kita tujukan hati kita hanya kepada Tuhan saja dan beribadah hanya kepadanya. Saat pandemik ini kita masih beribadah secara online. Tidak ada yang tahu sudah beribadah atau tidak. Memang semua itu tanggung jawab kita masing-masing kepada Tuhan. Namun, saya sebagai gembala sidang ingin mengingatkan dan melihat bagaimana keadaan kesetiaan jemaat dalam beribadah, dalam jam doa, dalam sekolah minggu. Oleh karena itu, saya siapkan absensi sesuai kejujuran saudara dan saya. Namun, seberapa banyak orang bisa melakukan itu? Betapa malunya saya sebagai gembala sidang ketika ada panitia perancang yang tidak beribadah. Sebagai pemimpin gereja adalah panutan. Atau ada guru sekolah minggu yang tidak beribadah dan tidak pernah jam doa. Mereka alat Tuhan untuk membentuk anak-anak mengenal Tuhan dan membimbing anak-anak untuk mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita bersih hati. Oleh sebab itu, arahkan mata hati kita hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tinggalkan semua halangan dan rintangan yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan kita. Dan yang ketiga, Allah memberikan jawaban dan memberi kemenangan. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Di bagian ini kita melihat bagaimana Allah akan memberikan jawaban
dan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, perhatikan ayat yang 9. Allah menjawab dia. Menjawab siapa? Samuel yang mempersembahkan korban bakaran bagi bangsa Israel. Allah yang berperang melawan bangsa Filistin, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 10 itu. Dan ayat 11-nya, bangsa Israel mengejarnya dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Itu ayat 11. Berarti Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel oleh karena mereka berbalik kepada Allah dan mereka mempersembahkan korban bakaran sebagai rasa ucapan syukur mereka sekalipun mereka pernah mengeluh kepada Allah. Akhirnya Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan di sana. Ia menamainya Ebenezer. Atau katakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bangsa Israel melihat bagaimana pertolongan Tuhan sekalipun mereka tadi pernah berbalik dari Tuhan kepada Allah asing. Namun ketika mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia menantikan kita kembali kepada Dia. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan berarti sampai di situ selesai. Tetapi maksud dari semua itu adalah kalau mereka ada sampai saat itu adalah karena pertolongan Tuhan yang sudah menolong mereka. Artinya, kalau kita ada sampai hari ini, itu juga oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kita di masa pandemi ini. Jadi, demikian halnya. Yuk, kalau kita masih ada kesempatan saat ini, semua oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan di masa pandemi ini. Jadi, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan perlindungannya bagi kita. Jangan mengeluh, tetapi kita harus belajar dengan apa yang terjadi saat ini. Berbaliklah kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab doa kita dan memberi kemenangan bagi kita. Dan kita bisa berseru kepada Allah kita, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Seberapa banyak kita merasakan pertolongan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia senantiasa menyertai kita dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Kita optimis, Tuhan yang senantiasa terus memberkati saudara, memimpin saudara, melindungi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui harta kita. Kita mau persembahkan persembahan dan kita akan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengar kepada firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau Allah yang menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami, melindungi kami dari setiap hal yang orang-orang jahat ataupun virus-virus jahat. Kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.